Menjelang ASEAN Economic Community atau AEC 2015, semua sektor usaha mulai berbenah. Tidak terkecuali sektor UMKM Jawa Timur. Salah satunya adalah pengusaha rajut yang berada di Jalan Kesatrian Buduran, Sidoarjo. Berawal dari hobi, Sony Herwanto bersama istrinya merintis usaha rajut sejak tahun 2000 silam. Dengan mengusung nama Anugrah Collection, Sony dan istrinya menghasilkan kreasi yang dihasilkannya berupa baju, tas, dompet, gantungan kunci, topi, tatakan gelas, dan tempat tisu. Kreativitas sangat diperlukan untuk menghasilkan berbagai kreasi yang ia produksi. Pemilihan warna dan bahan menjadi salah satu yang terpenting untuk menjaga kualitas barang yang ia hasilkan. Beberapa kendala yang sering ia keluhkan yaitu masalah permodalan, pemasaran, dan sumber daya manusia yang terampil. Namun, usahanya ini sudah merambah pasar nasional seperti Jakarta, Bandung, dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Untuk pasar internasional, karya rajutnya telah diekspor hingga ke Jepang. Dengan adanya ASEAN Economic Community atau AEC 2015, peluang pasar untuk usaha rajut semakin terbuka. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Sony dalam menghadapi AEC 2015? Semuanya akan dibahas malam hari ini di Lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, dan baru saja Anda menyimak satu cuplikan di mana ada profil Pak Sony Herwanto yang memiliki usaha rajut. Langsung saya perkenalkan kepada Anda Bapak Sony Herwanto, pelaku UMKM rajut yang ada di Sidoarjo. Selamat malam Pak Sony. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, baik. Baik. Tadi sudah ada beberapa produk yang ada di cuplikan, beberapa di antaranya juga sudah ada di depan kita ini Pak ya? Iya, betul. Bisa dijelaskan Pak, sudah berapa lama Pak Sony menggeluti usaha rajut ini? Awalnya itu dari hobi ya, dari istri. Pak Sony sendiri? Bukan, istri saya. Dari istri, ya. Oke. Awalnya dari hobi, terus berlanjut ke usaha gitu. Mulai tahun sekitar 2004-2005 itu. Itu produk apa pertama kali Pak yang dihasilkan? Produk pertama itu berupa alas gelas. Sama Alas gelas. tempat handphone gitu. Oke. Waktu Ya. itu pemasarannya ke siapa Pak? Pertama produk Pertama itu kita kan buat sampel dulu, contoh-contoh gitu. Terus ada trader dari Bali gitu. Nah, dia nawarin ada buyer Jepang yang berminat gitu. Oke. Udah. Awalnya dari apa? Alas minum, Alas gelas, alas sama gelas, kemudian berkembang ke tempat HP juga. sampai sekarang ada berapa varian produk yang dihasilkan? Udah banyak itu. Sampai puluhan Pak? Ya, kurang lebih segitu Kurang lebih puluhan. puluhan, ya. Kita tahunya itu kenalnya dari trader itu dari pameran, kita ikut pameran gitu. Oke. Nah, Jadi bermula dari hobi sang istri begitu, Iya, kemudian dikembangkan, kemudian jalan sudah ketemu dan Iya. akhirnya berkembang sampai dengan sekarang. betul. Oke. Kalau tadi Bu Heni sudah 15 tahun, Pak Sony juga bisa dikatakan 10 tahun lebih ya Pak ya, 11 kurang tahun. lebih segitu. Oke. Bisa bertahan kiatnya apa Pak? Ya harus kreatif ya. Oh. Harus kreatif, cari model-model baru gitu. Kan harus mengikuti model ya tiap tahun gitu. Oke. Juga dari masalah harga juga pengaruh juga gitu. Berbicara harga produknya Pak Sony ini, dari harga berapa sampai berapa varian? Bervariasi ya, dari yang termurah itu mulai dari Rp3.000 ada. Berupa apa itu Pak? 3.000? Berupa bros ada. Oke. Terus sampai yang paling mahal baju gitu. Dan boneka sekitar ya nggak sampai jutaan lah, sekitar 300 ribuan. Oke. Ya. Kalau melihat produk-produk Pak Sony ini, selain tadi ada trader di Bali, ini peminatnya sampai kemana saja? Pemasarannya Pak Sony sudah kemana saja selain di Bali? Kalau lokal gitu ya, ke Jakarta, gitu, ke Bandung. Lokal Jakarta dan Bandung. Ya. Kalau Bu Heni juga di lokal di mana saja Bu selain di Bali Bu Heni? Iya, Surabaya, Jakarta, Bali, juga Ambon, Maluku ada. Oke. Kemudian ya Banyak ya.
di luar pulau juga banyak ya Bu Heni ya peminatnya. Kalau untuk bisa tetap bertahan ini kiatnya selain kreatif, memiliki inovasi, pameran itu juga memiliki dampak tidak terhadap keberhasilan produk Anda di pasaran dari Bu Heni dulu? Sangat berpengaruh. Pameran sangat berpengaruh. Iya, karena salah satu kunci dari promosi kan juga ada memasarkan itu tadi. Jadi pemasarannya. Nah, sekarang kalau melalui medianya kita pameran, maka salah satu adalah pameran itu yang sangat efektif ya. Selain kita bisa melihat, membandingkan produk kita dengan yang lain, jadi ajang studi banding juga di situ di dalamnya kita bisa melihat seberapa jauh atau seberapa rendahkah kita dengan pesaing-pesaing ya. Kemudian juga dapat ilmu inovasi apa yang harus saya begitu pulang saya bisa melakukan itu. Jadi kalau untuk pelanggan itu sudah pasti. Pak Sony berpendapat bahwa pameran itu menentukan sekali terhadap peningkatan produktivitas Anda. Ya, sangat berpengaruh juga. Di sana kita bisa ketemu sama buyer juga, buyer-buyer yang baru gitu yang berminat sama produk kita, juga sama bisa melihat produk kompetitor juga. Kita bisa bandingkan produk kita dengan kompetitor kurang lebihnya. Kurang lebih sama ya. Untuk membandingkan bagaimana produk kita dengan pesaing begitu. Kalau berbicara tentang UMKM ini kan tidak mungkin bisa berjalan sendiri ya Bu ya. Ada begitu banyak keterlibatan baik itu dari dinas terkait maupun SDM yang ada di masing-masing pelaku usaha ya. Kalau berbicara menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, sejauh ini yang Ibu rasakan dan Pak Sony rasakan, peran dari pemerintah untuk menyiapkan Anda sebagai pelaku UMKM apakah sudah cukup atau dirasa masih perlu banyak yang dibenahi? Dari Ibu Heni dulu. Terus terang saja selama ini sebenarnya pada dasarnya bahwa semua tergantung dari UMKM-nya sendiri. Jadi bagaimana kita membuat atau menciptakan atau mempertahankan produk itu baik kualitasnya, maka yang lainnya mitra seperti pemerintah adalah salah satu pendukung gitu ya. Jadi sebagai salah satu pendukung. Nah, juga tergantung bagaimana kita menyerap apa yang kemudian diberikan oleh pemerintah terhadap kita dengan sebaik mungkin, kemudian kita mengaplikasikannya melalui produk-produk dan cara pemasarannya. Jadi ini yang saya rasakan sendiri. Jadi kita tidak bisa tergantung kepada bahwa semuanya dari pemerintah gitu. Tidak juga gitu. Harus dari kita sebenarnya gitu. Pemerintah ya. Jadi pemerintah mungkin melihat secara global, tapi kita sendiri yang merasakan kita berada pada posisi mana, apakah kita siap juga? Gitu. Baik. Kalau Pak Sony, yang Anda rasakan dari pemerintah sendiri, perhatian untuk Anda mempersiapkan Anda menuju MEA 2015, apakah sudah cukup? Ya, kalau menurut saya sih ya harus banyak dukungan ya dari pemerintah ke UMKM itu juga. Selain itu kita juga harus inisiatif sendiri gitu untuk lebih kreatif gitu dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. Gitu. Baik, nanti bisa disampaikan langsung karena nanti sudah ada Bapak Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yang akan hadir pada malam hari ini. Tapi kita harus jeda dulu, dan bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.